Sudah saya record. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan baik ya? Jelas, Halo? Pak. Halo? Suara Jelas, saya Pak. apa terdengar? Ya, Pak, jelas, Pak. Dengar dengan jelas ya. Tapi kok di Iya, sini Pak. malah suara Anda yang tidak terdengar dengan jelas di saya. Oke lah. Baik, kalau misalkan sudah terdengar dengan jelas, saya share screen terlebih dahulu. Bentar. Ya, oke. Bisa terlihat ya apa yang saya tampilkan di layar. Lihat, Pak. Ya, oke. Saya nggak tahu apakah mungkin memang speaker saya yang terlalu kecil, tapi suara Anda terdengar sangat kecil di saya, sehingga mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan, dituliskan di kolom komentar saja. Takutnya kalau misalkan Anda berbicara, saya tidak mendengar dengan baik, karena ini kayaknya ada masalah sama speaker yang saya pakai. Tapi kalau mikrofonnya oke, yang penting Anda bisa mendengarkan suara saya gitu aja lah. Baik, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang feature selection and feature reduction. Ini adalah salah satu materi yang sebenarnya masih dalam satu pokok bahasan ya dengan yang kemarin, yaitu di bagian data preprocessing. Jadi feature selection dan feature reduction ini biasanya dilakukan pada tahapan preprocessing. Meskipun feature selection dan feature reduction ini bisa jadi nanti jadi satu rangkaian evaluation. Maksudnya gimana? Gini, jadi kadangkala nantinya ketika Anda mengolah data, tahap feature selection dan feature reduction ini Anda lakukan beberapa kali, ya. Jadi masuk ke tahap evaluation. Misalkan ketika di pertemuan sebelumnya saya membahas tentang k-fold cross validation, di mana metode k-fold cross validation itu biasanya dilakukan ketika kita berhadapan sama imbalance dataset. Jadi ketika datasetnya imbalance, kita lakukan metode k-fold cross validation. Nah, pada tahapan k-fold cross validation itu kan evaluasi atau proses pembuatan model data mining itu kan dilakukan beberapa kali ya, bergantung dari nilai K yang kita tentukan itu berapa. Misalkan K-nya 5, ya berarti nanti akan ada 5 kali proses pembuatan model data mining. Nah, di dalam setiap proses pembuatan model data mining ini juga dilakukan feature selection dan juga feature reduction. Maka nanti feature selection dan feature reduction-nya bisa jadi dilakukan sebanyak 5 kali. Kayak gitu. Jadi masuk ke tahapan evaluasi juga. Jadi pada dasarnya feature selection dan feature reduction itu posisinya di sebelah situ. Dia bisa dikategorikan data preprocessing, tapi di saat yang bersamaan dia juga akan kita lakukan di tahap evaluation. Kayak gitu. Oke, supaya Anda tidak terlalu bingung mendengar penjelasan saya, kita lanjutkan saja ke slide berikutnya. Ini adalah masalah yang coba untuk dipecahkan oleh metode feature selection dan feature reduction. Masalahnya adalah terkadang dataset itu memiliki banyak sekali atribut ya, punya banyak sekali atribut, punya banyak sekali fitur. Di beberapa dataset Anda akan menjumpai ada dataset yang fiturnya itu sangat banyak. Terakhir kemarin saya mengolah data rekam medis dari pasien ibu hamil, itu ada 117 atribut. Jadi atributnya sangat banyak sekali. Nah, kondisi
banyaknya atribut ini dapat mengakibatkan menurunnya performa dari algoritma data mining yang digunakan. Kondisi ini juga mengakibatkan memori dan waktu yang dibutuhkan untuk mengolah data menjadi semakin besar. Ya, jadi semakin banyak atribut artinya semakin banyak data yang kita masukkan ke algoritma data mining. Semakin banyak datanya, ya otomatis semakin besar memori yang dibutuhkan dan juga semakin besar pula waktu yang dibutuhkan untuk mengolah data tersebut. Itu masalah utamanya. Nah, solusinya apa? Solusinya sebenarnya simpel. Solusinya adalah mengecilkan ukuran atribut atau fitur tersebut. Jadi kalau yang tadinya fiturnya ada 100 atau atributnya ada 100, kita reduce menjadi misal cuma 20 atribut saja gitu. Jadi di-reduce, dikecilkan. Nah, untuk mengecilkan ukuran atribut ini ada dua cara yang bisa dipakai. Yang pertama adalah feature selection, yang kedua adalah feature reduction. Anda harus paham apa sih bedanya antara feature selection dengan feature reduction. Banyak mahasiswa bimbingan saya yang ketika mereka mengerjakan tugas akhir, ketika nulis di laporan, mereka sering terbalik-balik. Yang seharusnya feature selection, mereka tulis feature reduction, yang seharusnya feature reduction, dia nulisnya feature selection. Padahal dua istilah ini merujuk kepada konsep pendekatan yang berbeda. Feature selection itu tidak sama dengan feature reduction. Meskipun tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk mengurangi feature atau mengurangi atribut. Ya, tapi pendekatan yang dipakai berbeda. Kita mulai dulu dari yang simple, ya, feature selection. Feature selection itu apa sih? Feature selection itu konsepnya kayak gini. Sebelumnya saya mohon maaf, ini saya sedikit flu ya. Jadi kalau misalkan nanti saya tiba-tiba batuk atau suara saya tiba-tiba serak gitu, karena lagi flu sekarang saya. Ini misalkan saya punya table ini punya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom atau 5 atribut, di mana F1, F2, F3, F4 itu merupakan feature-nya, sedangkan kolom T itu merupakan targetnya. Dari dataset ini saya ubah menjadi seperti ini, ya. Jadi yang saya pertahankan itu hanya kolom F2 dan kolom F4, sedangkan kolom F1 dan kolom F3 itu saya hapus. Ini namanya feature selection. Jadi pada dasarnya feature selection itu adalah proses memilih feature atau atribut yang dianggap penting pada suatu dataset, mempertahankan feature tersebut dan menghapus sisanya. Itu feature selection. Jadi feature selection sesimpel itu. Jadi feature selection itu misalkan ada suatu dataset, kita lihat oh ada 10 atribut di situ. Mana yang saya anggap atribut yang penting? Oh, atribut nomor 1 sama nomor 2. Ya udah, itu yang saya pilih, yang saya pertahankan. Sisanya atribut nomor 3 sampai atribut nomor 10 saya hapus. Sesimpel itu feature selection. Artinya tidak ada proses pengubahan apapun. Di feature 1 dan feature 2 itu tidak ada yang saya ubah. Nilainya tetap seperti itu. Saya hanya menghapus fitur-fitur yang menurut saya tidak penting. Itu feature selection. Ya. Sampai sini saya harap Anda semua bisa paham apa itu feature selection. Nah, ada banyak sekali metode yang bisa digunakan untuk melakukan feature selection. Ya. Di pertemuan kali ini saya hanya akan mention 4 metode saja ya yang biasanya atau sering kali dipakai gitu ya. Tapi di luar sana itu banyak banget metode-metode feature selection yang lain. Anda bisa googling sendiri nanti. Kita akan bahas 4 metode feature selection yang paling sering dipakai. Yang pertama adalah
remove feature with missing value. Ini pada dasarnya sudah pernah kita bahas di materi kedua tentang missing value. Jadi misalkan saya punya dataset seperti ini, kemudian di sini ada suatu fitur yang banyak missing value-nya. Missing value-nya lebih dari 80%. Nah, fitur yang memiliki missing value sangat banyak seperti ini, maka fitur ini kita asumsikan fiturnya tidak penting. Maka fitur yang ini kita hapus dan kita hanya menggunakan 3 buah fitur ini saja. Kayak gitu. Itu sesimpel itu. Itu adalah remove feature with missing value. Oke, itu metode yang pertama. Metode yang kedua adalah remove feature with low variance. Maksudnya gimana? Variance atau yang biasa disimbolkan dengan S kuadrat. Kalau Anda lupa cara ngitung variance itu cara ngitungnya adalah kita hitung dulu nilai rata-rata atau min dari suatu distribusi data, ya. Kemudian kita ambil nilai dari suatu record, kita kurangi dengan nilai minnya, gitu ya. Nilai itu adalah merupakan variance. Nah, remove feature with low variance. Jadi kita akan menghapus fitur-fitur yang memiliki nilai variance yang pertama sama dengan 0. Variance yang sama dengan 0 itu akan terjadi jika apa? Jika ada suatu kolom atau suatu feature yang nilainya itu sama semua. Misalkan di sini ada kolom jumlah istri gitu ya. Ya isinya hanya satu semua. Tidak ada 0, tidak ada 2, tidak ada 3, dan seterusnya. Semuanya nilainya 1. Kalau nilainya semuanya sama, artinya adalah nilai variansnya itu 0. Nah, kolom ini bisa kita hapus. Mengapa kok kolom ini bisa kita hapus? Karena ada atau tidak adanya kolom ini, itu nggak ada pengaruhnya. Wong nilainya sama semua. Jadi kita hapus pun nggak masalah. Kalau ini kita pertahankan, ya tadi akan memenuhi memori, akan membuat waktu komputasinya jadi semakin tinggi. Daripada kayak gitu, mending saya hapus saja. Ya, jadi hapus fitur yang memiliki nilai varian sama dengan 0 atau yang nilainya itu sama semua. Yang kedua, kita akan menghapus feature yang nilai variansnya kurang dari threshold tertentu. Jadi kita akan menentukan nilai thresholdnya. Misal saya tentukan thresholdnya itu sama dengan 1. Artinya kalau ada suatu kolom yang nilai variansnya itu kurang dari 1, maka fitur itu akan saya hapus. Misal di sini kolom tinggi badan, ketika saya lihat atau saya hitung nilai variansnya, ternyata variansnya itu 0,54. Maka fitur ini akan saya hapus. Nah, gitu. Itu adalah remove feature with low variance. Oke, jadi kita akan menggunakan fitur-fitur yang memiliki varians yang tinggi. Oke. Itu cara kedua. Cara ketiga namanya adalah wrapper method. Ya, wrapper method ini pada dasarnya adalah cara coba-coba. Ya, cara coba-coba. Maksudnya gimana, Pak? Cara coba-coba itu gini. Misalkan saya punya suatu dataset, ya. Dataset saya itu punya 4 kolom, ya. Ada kolom A1, A2, A3 dan kolom target. Misal kita ingin menghapus satu fitur saja lah, ya. Jadi dari 3 fitur mau saya reduce, ya, mau saya kurangi jumlah fiturnya hanya menjadi 2 fitur saja lah. Cuma di sini saya nggak tahu yang saya reduce itu atau yang saya pertahankan itu apakah A1 dengan A2 atau A1 dengan A3 atau A2 dengan A3, ya. Saya nggak tahu. Maka kalau saya ingin menghapus salah satu fitur dari ketiga fitur yang ada di sini, langkah-langkahnya saya akan menghapus fiturnya secara random, ya. Hapus saja fitur secara random. Bisa A1, bisa A2, bisa A3. Kemudian
masukkan dataset yang sudah dihapus satu fiturnya tadi ke algoritma data mining. Bisa KNN, bisa naive Bayes, bisa decision tree, bisa SVM, bisa yang lain, macam-macam lah, terserah. Kemudian hitung evaluation score-nya. Misal kita menghitung nilai akurasinya gitu ya. Berikutnya kembali ke langkah 1. Lakukan hingga seluruh fitur sudah pernah dihapus, lalu terakhir bandingkan evaluation score-nya. Ambil kombinasi fitur dengan skor tertinggi. Maksudnya gimana sih Pak? Gini. Misal, pertama yang saya hapus itu fitur A3 dulu. Jadi sekarang dataset saya itu hanya punya fitur A1 dan fitur A2. Dengan menggunakan dua fitur ini, saya masukkan ke algoritma data mining, akurasinya berapa? Oh, ternyata akurasinya 0,4. Ya udah. Itu Anda catat. Sekarang coba kalau yang saya hapus itu A2. Dengan menggunakan fitur A1 dan fitur A3 saja, kira-kira kalau saya masukkan ke algoritma data mining, akurasinya berapa sih? Oh, akurasinya 0,6. Ya udah, itu Anda catat. Yang terakhir, gimana kalau A1 yang saya hapus? Yang saya pertahankan itu A2 dengan A3. Saya masukkan algoritma data mining, ketemu akurasinya 0,8. Setelah itu kita bandingkan. Oh, ternyata yang paling besar itu adalah 0,8. Artinya yang bisa dihapus itu A1. Ya, karena kita udah coba menghapus salah satu di antara ketiga-tiganya, ternyata yang menghasilkan nilai akurasi tertinggi itu kalau kita menghapus A1. Maka A1 lah yang dihapus. Kayak gitu. Itu namanya adalah wrapper method. Ya, cara coba-coba. Ini bisa Anda lakukan kalau jumlah fiturnya itu sedikit. Tapi kalau jumlah fiturnya itu banyak, cara ini tidak saya rekomendasikan. Kalau jumlah fiturnya itu banyak, saya akan lebih merekomendasikan cara yang lebih smart, yaitu keep feature with highly correlated score to the target. Jadi kita akan menghitung fitur dengan nilai korelasi tertinggi terhadap target. Maksudnya nilai korelasi itu kayak gimana sih Pak? Nilai korelasi itu adalah, jadi A1, A2, A3 ini kita bisa menyebutnya sebagai variabel independen. Ya, jadi variabel yang tidak terikat. Artinya nilai A1 itu tidak terikat kepada nilai A2, nilai A2 tidak terikat kepada nilai A3, nilai A3 juga tidak terikat ke nilai yang ada di kolom sebelumnya. Artinya A1, A2, A3 ini variabel bebas. Tapi target ini dia merupakan variabel dependen, variabel yang bergantung nilainya terhadap ketiga fitur yang ada di sini. Artinya, kalau misalkan nilai A1 saya perbesar dari yang tadinya 2 menjadi 5, ada kemungkinan nilai target ini berubah. Itu artinya target ini dia variabel yang bergantung kepada atribut yang lain. Nah, pertanyaannya sekarang adalah target ini lebih bergantung ke kolom mana? Lebih bergantung ke kolom A1 atau lebih bergantung ke kolom A2 atau lebih bergantung ke kolom A3? Target ini. Itulah yang disebut sebagai nilai korelasi. Oke. Nah, konsep feature selection menggunakan metode ini adalah kita akan menghapus kolom yang tidak terlalu mempengaruhi target. Artinya, nilai kebergantungan target kepada kolom itu rendah. Oke? Sehingga ada atau tidak adanya kolom itu di dataset tidak berpengaruh banyak kepada target itu sendiri. Ya, cara pendekatannya seperti itu, cara mikirnya. Nah, gimana Pak caranya menghitung nilai korelasi? Oke, kita bisa menggunakan Pearson Correlation Formula. Nah, yang perlu diingat, kalau kita menggunakan teknik ini, maka
kita perlu untuk mengubah seluruh nilai yang ada di dataset itu menjadi nilai numerik. Jadi kalau tadinya itu ada banyak nilai non-numerik ya atau nominal, kita ubah dulu semuanya ke numerik menggunakan teknik yang sudah kita bahas di materi kedua kemarin. Setelah kita ubah semua nilainya menjadi numerik, baru kemudian kita bisa menggunakan Pearson correlation formula ini. Rumusnya seperti ini, ya. Ini rumus Pearson correlation formula. Kalau Anda lihat di sini ada nilai min dari X dan nilai min dari Y. X-nya itu siapa, Y-nya itu siapa. Oke, misal sekarang, saya mau mencari berapa sih nilai korelasi antara kolom A3 dengan kolom target. Oke, saya ingin melihat seberapa besar sih pengaruh kolom A3 terhadap target. Maka kolom A3 ini saya asumsikan dia sebagai X dan target dia sebagai Y. Oke, berikutnya saya akan menghitung nilai min atau nilai rata-rata dari X-nya. Menghitung nilai rata-rata ya kayak biasa 3 tambah 5 tambah 3 tambah 5 tambah 1 dibagi 5 gitu kan ya. Ketemu angka 3,4. Berikutnya saya hitung nilai rata-rata dari Y-nya. Ketemu nilai 0,6. Nah, kita udah dapat nilai rata-rata X, kita udah dapat nilai rata-rata Y. Tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Ini saya gunakan untuk menghitung nilai XI min X ya. Jadi XI itu siapa? XI itu yang di sini. XI itu berarti 3, berarti 3 saya kurangi 3,4. Hasilnya minus 0,4. 5 dikurangi 3,4 sama dengan 1,6. 3 dikurangi 3,4 minus 0,4 dan seterusnya. YI min Y itu juga sama. 0 dikurangi 0,6 jadinya minus 0,6. 1 dikurangi 0,6 sama dengan 0,4 dan seterusnya. Oke, berikutnya karena di sini rumusnya kan ini dikalikan ini ya, maka ini saya kalikan. Minus 0,4 dikali minus 0,6 sama dengan 0,24. 1,6 dikali 0,4 sama dengan 0,64 dan seterusnya. Berikutnya, hasil perkalian ini saya jumlahkan. Maka ini ke sini saya jumlahkan semuanya, ketemu angka 2,8. Kita udah mendapatkan nilai yang sebelah atas. Berikutnya kita hitung nilai yang sebelah bawah. Nilai yang bawah ini kita harus mengkuadratkan nilai XI min X. Berarti nilai XI min X ini saya kuadratkan. Minus 0,4 kuadrat 0,16. 1,6 kuadrat 2,56 dan seterusnya. Demikian juga yang di sini. YI min Y kuadrat. Minus 0,6 kuadrat 0,36, 0,4 kuadrat 0,16 dan seterusnya. Berikutnya saya sum. Ya, saya summarize, saya jumlahkan semuanya. Ini saya jumlahkan hasilnya 11,2. Ini saya jumlahkan hasilnya 1,2. Oke, kita udah dapat semua nilainya, tinggal kita masukkan ke rumus. Sebelah atas itu 2,8, bawahnya 11,2 dikalikan 1,2 di akar. Kita dapat angka 0,76. Artinya nilai korelasi dari A3 dengan target itu nilai korelasinya sebesar 0,76. Nah, sekarang kita akan mencari nilai korelasi dari A1 ke target dan A2 ke target dengan menggunakan cara dan rumus yang sama. Setelah saya hitung, saya mendapatkan nilai korelasi dari A1 ke target itu minus 0,06 dan A2 ke target itu positif 0,32. Nah, dari sini memang kelihatan yang paling minimum adalah A1. Nah, tapi Anda jangan terkecoh dengan simbol minus. Maksudnya gimana, Pak?
nilai korelasi itu bisa minus, bisa plus. Oke, minus itu artinya adalah fitur itu berkorelasi negatif terhadap target. Kalau positif berarti fitur itu berkorelasi positif terhadap target. Saya contohkan seperti ini, bentar. Oke. Di sini saya coba screen mirroring dari tablet saya. Bisa kelihatan ya tablet saya ya. Bentar. Oke. Jadi yang namanya korelasi positif. Jadi kalau R-nya itu positif, bentuk dari tabelnya itu misalkan ini adalah X, ini Y, maka kalau korelasinya positif bentuknya kayak gini. Ya, artinya semakin besar nilai X-nya, semakin besar juga nilai Y-nya. Ya, ini berarti korelasinya positif. Kalau korelasinya itu negatif, itu bentuk distribusinya kayak gini. Nah, maksudnya gimana? Semakin besar nilai X-nya, justru akan membuat nilai Y-nya semakin kecil. Ini berarti korelasinya negatif. Tapi kalau korelasinya itu sama dengan 0, artinya ya dia tidak ada korelasinya. Jadi datanya itu tidak saling berkorelasi. Nah, jadi untuk melihat seberapa besar atau seberapa kecil nilai korelasi itu tidak bisa dilihat dari simbol positif atau simbol negatif. Bisa saja nilai korelasi minus 0,7 itu dengan nilai korelasi positif 0,2 itu artinya lebih besar 0,7. Kenapa? Berarti fitur itu memiliki korelasi negatif terhadap target sebesar 0,7 dibandingkan di sini yang korelasinya hanya 0,2. Jadi ngelihatnya itu jangan ngelihat simbol negatif positifnya, tapi yang dilihat itu angkanya. Semakin dia mendekati 0, mau itu positif, mau itu negatif, pokoknya selama dia mendekati 0 berarti nilai korelasinya lebih rendah. Gitu ya. Itulah kenapa kadangkala di beberapa artikel untuk menghitung nilai korelasi itu diberikan garis mutlak. Supaya apa? Supaya orang tidak terpengaruh terhadap simbol negatif dan juga simbol positif. Oke? Itu sedikit tentang arti atau makna dari simbol positif negatif dalam mencari korelasi. Oke, kita teruskan lagi. Nah, di sini kalau kita lihat nilai R yang mendekati 0 itu ada di A1. Ya. Maka dari itu A1 ini dianggap sebagai fitur yang tidak terlalu penting sehingga bisa saya hapus. Nah, jadi yang saya pertahankan itu hanya A2 dan A3. Itu feature selection. Oke? Oke. Sampai sini. Saya teruskan dulu aja ya. Nanti pertanyaannya kita kumpulin di belakang. Kita lanjutkan dulu ke metode atau pendekatan yang kedua, yaitu feature reduction. Feature reduction itu pendekatannya berbeda dengan feature selection. Kalau feature reduction, Anda lihat, misalkan saya punya suatu dataset dengan feature F1, F2, F3, F4, saya reduce fiturnya hanya menjadi 2. Caranya bukan dengan menghilangkan 2 fitur, tapi dari 4 fitur yang ada, itu saya buat 2 fitur baru. Ya, jadi fitur ini NF1 dan NF2 itu merupakan 2 fitur yang benar-benar baru. Ya, jadi fitur
NF1 dan NF2 itu merupakan dua fitur yang saya buat berdasarkan informasi 4 buah fitur yang ada di sini. Jadi dia pendekatannya lebih soft gitu ya, dibandingkan dengan feature selection. Kalau feature selection itu kan langsung fitur yang kita asumsikan nggak penting langsung saya hapus. Tapi kalau feature reduction tidak. Feature reduction dia akan menciptakan fitur baru berdasarkan fitur-fitur yang ada sebelumnya. Itu feature reduction. Nah, karena fiturnya itu fitur baru, otomatis data yang ada di sini juga akan menjadi data yang baru. Nilainya benar-benar baru. Nilainya benar-benar tidak sama dengan nilai yang ada di dataset asalnya. Karena nilainya merupakan kombinasi atau penggabungan dari nilai-nilai yang ada di sini. Gitu. Itu feature reduction istilahnya. Feature reduction seringkali juga dikenal dengan istilah dimensionality reduction, adalah proses membuat fitur baru dengan jumlah yang lebih sedikit berdasarkan fitur-fitur asli yang ada dalam suatu data set. Dimensionality reduction transforms features into a lower dimension. Jadi ya kayak tadi penjelasannya ya, itu feature reduction. Nah, sama seperti feature selection, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan feature reduction. Ya, yang populer digunakan itu ada Principal Component Analysis atau disingkat PCA, ada juga Linear Discriminant Analysis atau LDA, ada Neural Auto Encoder, ada T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding atau TSNE, dan macam-macam. Metodenya namanya macam-macam. Tapi pada pertemuan pagi hari ini saya hanya akan bahas yang PCA saja. Ya, yang paling populer, yang paling sering digunakan dan paling mudah untuk dipahami. Meskipun untuk memahami PCA itu tidak semudah yang tadi. Karena konsep feature reduction ini dia lebih soft, sehingga hitung-hitungannya kalau secara matematika itu tetap aja rumit. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara manual gitu ya, menghitung PCA itu manualnya gimana, karena itu akan rumit sekali. Tapi saya hanya akan menjelaskan konsep-konsep besarnya saja. Gimana sih caranya kita bisa mereduce fitur dengan menggunakan pendekatan Principal Component Analysis. Oke, kita akan coba menggunakan studi kasus ini, ya. Jadi di sini saya punya 5 orang siswa, di mana 5 orang siswa ini sudah mengikuti tes dari 3 mata pelajaran yang berbeda. Ada mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan seni. Kemudian di sini sudah ada nilainya atau sudah ada grade-nya. Ada yang dapat A, ada juga yang dapat B. Oke. Misal kita ingin mereduce feature dari set di samping ini dari yang tadinya 3 fitur itu artinya adalah Math, English, dan Art, menjadi hanya 2 fitur saja menggunakan metode PCA. Maka langkah-langkahnya adalah seperti ini. Pertama, take the whole dataset consisting of D plus 1 dimensions and ignore the label such that our new dataset becomes D-dimensional. Jadi dari dataset asli yang seperti ini, pertama kita buang dulu kolom targetnya. Jadi kolom targetnya saya hapus dulu. Berikutnya Berikutnya saya hapus kolom yang dia merupakan kolom identifier, ya. Ini kan pada dasarnya hanya kolom identifier saja. Jadi saya hapus sehingga hanya menyisakan kolom yang memang benar-benar dia fitur yang akan saya masukkan ke algoritma data mining saya. Nah, dari sini kemudian saya ubah menjadi bentuk matriks, ya. Sebut saja matriks X.
nilainya seperti ini. Ini adalah nilai ulangan matematika, nilai English, dan nilai seni. Gitu. Langkah yang kedua berikutnya. Compute the mean of every dimension of the whole dataset. Kita hitung rata-ratanya. Ya, jadi dari matriks ini kita hitung rata-ratanya. Rata-rata dari ujian matematika itu ternyata 66, rata-rata ujian bahasa Inggris itu 60, rata-rata ujian seni itu juga 60. Oke. Setelah kita menghitung nilai rata-ratanya, berikutnya compute the covariance matrix of the whole dataset. Sometimes also called as the variance covariance matrix. Oke. Anda perlu untuk buka-buka lagi nanti buku SMA Anda, atau Anda googling saja gimana cara mendapatkan nilai covariance. Covariance itu pada dasarnya hampir mirip seperti Pearson correlation. Jadi dia akan menghitung korelasi antara satu kolom dengan kolom yang lain. Tapi yang dijadikan patokan kalau covariance adalah nilai variance-nya yang jadi patokannya. Oke, menggunakan rumus ini. Ini merupakan rumus dari covariance. Misal saya ingin menghitung nilai covariance dari X dan Y, maka rumusnya kayak gini. Oke, saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar gimana caranya kita mendapatkan nilai covariance dari matriks yang tadi. Tapi dari matriks ini, nilai covariance-nya atau matriks covariance-nya bentuknya kayak gini. Ya, jadi nilai covariance antara math dan math itu seperti ini, English dan math itu ini, art dan math itu seperti ini. Jadi nilai covariance itu kayak nilai kayak tadi ya, nilai korelasi, hampir mirip kayak gitu. Oke, kita sudah mendapatkan matriks covariance-nya. Kan tadi yang diminta adalah compute the covariance matrix ya. Jadi kita akan membuat matriks covariance-nya. Ini adalah merupakan matriks covariance-nya dengan ukuran yang square ya. Ukurannya 3 kali 3, urdunya 3 kali 3 matriksnya. Oke. Setelah kita mendapatkan nilai covariance matriksnya, berikutnya kita perlu menghitung nilai eigenvector dan juga eigenvalue. Nah, ini istilah baru mungkin bagi Anda. Eigenvector sama eigenvalue itu apa, Pak? Eigenvector dan eigenvalue itu pada dasarnya gini. Misal saya punya suatu square matrix. Apa itu square matrix? Square matrix adalah matrix yang punya urdu yang sama. Kayak tadi kita punya square matrix yang urdunya 3 kali 3 ya, square. Misal saya punya square matrix nilainya adalah A, atau A itu merupakan square matrix. Sedangkan V adalah suatu vektor. Lambda adalah suatu bilangan skalar. Nah, maka saya bisa menyusun A dikali V itu sama dengan lambda dikali V. Jadi kalau square matrix A itu saya kalikan sama vektor V, itu nilainya akan sama dengan vektor V kalau saya kalikan sama lambda. Ya. Nah, V di sini adalah eigenvalue, lambda adalah eigenvektor. Tugas kita adalah mencari nilai V dan juga nilai lambda. Kita kan sudah tahu nilai A-nya berapa. A itu kan merupakan covariant matrix yang sudah kita dapatkan di angka sebelumnya ya. Ini kan merupakan nilai A-nya, square matrix-nya. Sekarang tugas kita mencari vektor dan nilai skalar yang bisa memenuhi fungsi ini. Nah, caranya sebenarnya kita pertama harus tahu dulu nilai lambdanya. Ya, kita hitung dulu nilai lambdanya. Untuk menghitung nilai lambda itu didapatkan dari nilai determinan matriks A dikurangi lambda dikali I, di mana A itu merupakan covariance matrix yang tadi, lambda itu merupakan eigenvalue-nya, dan I itu merupakan identity matrix. Oke, saya persingkat, ini merupakan A-nya, lambdanya itu merupakan nilai yang kita cari,
I-nya itu ini. Ini namanya adalah identity matrix ya. Jadi urdunya kita samakan sama urdu matrix yang di sini. Kalau yang di sini matriksnya 3 kali 3, maka yang di sini juga matriksnya 3 kali 3. Diagonalnya saya buat satu semua. Itu namanya adalah merupakan identity matrix. Oke, saya hitung atau saya cari nilai determinannya, ketemu nilai ini. Min lambda pangkat 3 ditambah 1584 lambda pangkat 2 dikurangi 641520 lambda ditambah 2566800 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus aljabar linear ya, yang tidak akan saya bahas di luar dari skop pembahasan kita, kita mendapatkan 3 nilai lambda, yaitu lambda 44,81966, 629, sekian, dan 910, sekian. Ini merupakan eigen value-nya. Ya, eigen value-nya. Oke. Mengapa Pak kok nilai lambdanya ada 3? Karena matriks kita urdunya 3 kali 3. Kalau matriks kita urdunya itu 4 kali 4, maka nanti akan tercipta 4 nilai lambda. Gitu. Oke, berikutnya. Langkah berikutnya adalah kita akan menghitung eigenvektor dari eigenvalue ini. Ya, rumusnya kan tadi udah tahu. A kali V sama dengan lambda kali V. Lambdanya kan kita udah dapat. Yang A-nya itu nilainya ini. Ini A-nya, ini lambdanya. Nah, untuk menghitung nilai V-nya, ya tinggal pakai operasi aljabar biasa ya. Kita mendapatkan 3 nilai V. Ini V untuk lambda 44,8. Ini V untuk lambda 629,11. Ini V untuk lambda 910,06. Inilah yang disebut sebagai eigenvektor. Ini eigenvektor, ini eigenvalue. Berikutnya, langkah nomor 5 adalah, oke, sebelum kita masuk ke langkah nomor 5, kalau Anda masih bingung ya tentang gimana caranya menghitung eigenvalue dan eigenvektor, ini saya punya link yang menurut saya cukup bagus kalau Anda mau belajar. Nanti slide-nya ini kan sudah saya share ya di LMS. Anda tinggal klik saja link yang ini, nanti Anda akan diarahkan ke halaman video ya, video gitu untuk menghitung nilai eigenvalue dan eigenvektor secara lebih detail. Di pertemuan ini saya nggak akan mengajarkan Anda gimana cara ngitungnya terlalu detail karena itu sangat matematika sekali gitu ya. Jadi nanti waktunya habis hanya untuk menghitung 2 nilai ini saja. Oke, langkah nomor 5. Setelah kita mendapatkan nilai eigenvalue dan juga eigenvektornya, berikutnya kita akan urutkan ya. Kita akan mengurutkan nilai eigenvektor dan juga eigenvalue-nya. Paling gampang adalah pakai nilai eigenvalue. Tadi kita sudah dapat nilai eigenvalue itu kan 3 ya. 44, 629 sama 910. Berikutnya tinggal kita sorting saja. 910 paling atas, lalu 629, lalu 44. Nah, berikutnya kita hanya akan mengambil K nilai eigenvalue yang mau kita pertahankan. Tadi di awal tujuan kita kan ingin mereduce dari 3 fitur hanya menjadi 2 fitur. Karena kita hanya ingin mengambil 2 fitur saja, berarti untuk eigenvalue juga kita akan ambil 2 eigenvalue teratas. Oke, maka saya hanya akan ambil nilai 910 dan 629. Yang 44 saya buang. Oke. 910,06995 ini eigenvalue-nya. Eigenvektornya adalah 1,05594 0,69181. Ini merupakan eigenvektor untuk eigenvalue ini. Yang di bawah ini merupakan eigenvektor untuk eigenvalue.
629,11. Oke? Oke. Berikutnya, kita akan mentransformasi. Ya. Ini kan merupakan nilai eigenvektor yang sudah kita dapatkan tadi ya. Sebut saja W. Ya. Berikutnya, kita lakukan W transpose. Matriksnya kita transpose. Kalau Anda masih ingat, suatu matriks ketika dia ditranspose, maka yang tadinya baris jadi kolom, yang tadinya kolom jadi baris, ya, sehingga mendapatkan nilai seperti ini. Nah, berikutnya kita akan menghitung nilai Y. Y itu adalah merupakan tadi data baru kita, ya. Untuk mendapatkan data baru itu caranya data lama kita kalikan dengan W transpose-nya. Data lama kita kan ini ya. Ini data lama kita, saya kalikan sama W transpose-nya. Oke, saya dapatkan nilai ini. Oke, ini adalah matriks baru kita. Nah, dari sini sebenarnya sudah selesai. Sehingga hasil akhir PCA kita dari yang tadinya ini menjadi ini. Ya, nilai ini itu pada dasarnya nilai hasil perkalian yang di sini. 226,4, 4,02, 187, min 76 dan seterusnya. Ya, sama ya, persis. Nah, itu cara mengubah dari yang tadinya 3 fitur hanya menjadi 2 fitur saja. Tapi 2 fitur ini merupakan 2 fitur yang kita buat berdasarkan informasi-informasi yang ada pada fitur atau nilai sebelumnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Silahkan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, saya baca dulu di kolom chat. Oh, nggak ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, coba mungkin mic-nya bisa di-unmute. Apakah sekarang suara Anda terdengar dengan baik oleh saya? Silakan, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ada pertanyaan atau ada penjelasan saya yang mungkin kurang jelas? Mungkin ada, Pak. Iya, silakan. Baik, ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan, apa tidak apa-apa, Pak? Boleh, silakan. Apa? Baik, yang pertama itu terkait dengan penggunaan fitur selection sama feature reduction, yang mana permasalahannya itu untuk mengurangi atribut yang bisa menurunkan performa dari algoritma data mining. Nah, apakah ada suatu saat kondisi yang kita tidak bisa melakukan selection atribut tersebut, sehingga mau tidak mau kita algoritma data mining yang akan kita gunakan itu menurunkan performa. Untuk yang pertama seperti itu. Yang kedua adalah tadi masalah yang prinsipal komponen analisis. Nah, itu tadi saya kurang mengerti variabel yang mana yang tadi yang mengurangi 3 atribut menjadi 2 itu penentuannya dari mana? Apakah bisa dari 3 menjadi 1 atau tidak berkurangnya tidak kurang dari 1, Pak? Maksudnya 4 ke 3 atau 3 ke 1 gitu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Bagus pertanyaannya ya. Jadi ada 2 pertanyaan tadi. Maaf. Jadi ada 2 pertanyaan tadi ya. Yang pertama adalah pada kondisi-kondisi seperti apa, Pak? Metode fitur selection dan juga fitur reduction ini tidak cocok digunakan gitu ya, yang saya tangkap tadi. Oke. Jadi ini saya bicara berdasarkan pengalaman saya aja ya. Pengalaman ketika saya mengolah suatu data. Jadi memang betul. Jadi ketika kita berhadapan dengan suatu data, kita biasanya akan lebih mudah melihat atau menyeleksi fitur itu based on knowledge yang kita punya terhadap
kolom atau terhadap dataset tadi gitu ya. Misal lah paling gampang, saya diminta untuk mengklasifikasikan mahasiswa yang bisa layak mendapatkan beasiswa dan mahasiswa yang tidak layak dapat beasiswa. Kemudian saya dikasih dataset mahasiswa dengan kolom-kolomnya yang beraneka ragam gitu ya, bentuknya banyak. Karena saya udah punya bayangan seperti apa sih kemahasiswaan ketika dia menyeleksi mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa. Di situ misalkan ada kolom kolom ini tempat tanggal lahir misalkan, atau kolom usia gitu aja ya. Saya paham bahwa layak atau tidak mendapatkan beasiswa itu tidak mungkin berdasarkan usia. Maka usia bisa dengan mudah saya hapus tanpa menggunakan metode-metode yang sudah kita bahas tadi. Saya bisa dengan mudah mengatakan usia ini nggak penting, maka usia bisa saya hapus. Itu dengan mudah. Nah, tapi bagaimana ketika saya sama sekali tidak punya bayangan? Ini dari kolom-kolom yang ada di sini, itu yang penting yang mana, yang tidak yang mana, gitu ya. Nah, kalau saya benar-benar nggak punya bayangan, kira-kira kolom mana yang bisa saya hapus dan kolom mana yang tidak bisa saya hapus, maka teknik-teknik yang tadi sudah saya jelaskan itu bisa dijadikan sebagai acuan. Kita bisa menghitung nilai korelasinya, ya. Kita melihat nilai korelasi antara satu fitur dengan target, misalkan, kalau misalkan korelasinya terlalu rendah, maka saya hapus. Kalau korelasinya tinggi, saya pertahankan. Atau kita juga bisa melihat nilai variansnya. Kalau variansnya itu mendekati 0, ini berarti variasi datanya itu nggak banyak, sehingga bisa kita anggap datanya itu homogen gitu ya. Kalau datanya homogen mendekati 0, berarti fiturnya bisa saya hapus dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita sudah punya domain expertise di data yang kita punya, itu kita udah nggak perlu capek-capek menggunakan metode-metode yang tadi kita bahas. Tapi kalau misalkan kita benar-benar blank, nggak tahu ini data tentang apa, saya nggak tahu fitur apa yang bisa saya hapus atau tidak, ya udah gunakan teknik-teknik yang saya sebut tadi. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah memang fitur reduction dan fitur selection ini harus dilakukan, Pak? Jawabannya tidak. Sangat bergantung sama kebutuhan. Kalau misalkan Anda bekerja di mesin yang pakai GPU gitu ya, pakai GPU dengan prosesor yang tinggi, dengan RAM yang tinggi, kemudian Anda lihat saya punya dataset jumlah recordnya itu hanya 1000, jumlah kolomnya itu cuma 50, ya sebenarnya fitur reduction, fitur selection nggak penting-penting banget gitu ya, karena Anda yakin mesin Anda bisa mengatasi. Tapi kalau Anda bekerja dengan mesin yang terbatas, maka biasanya fitur reduction, fitur selection ini menolong. Saya tidak mengatakan bahwa fitur selection, fitur reduction itu pasti akan bisa meningkatkan performa algoritma data mining Anda. Tidak. Karena apa? Fitur selection, fitur reduction bisa saja justru akan menuntun ke kondisi overfitting. Overfitting itu apa? Overfitting itu adalah suatu kondisi di mana model itu ngepas banget sama data latih, tapi ketika diuji menggunakan data tes ternyata performanya turun. Itu namanya adalah overfitting. Data reduction, fitur selection dan fitur reduction itu bisa saja menuntun ke kondisi overfitting. Itulah kenapa kadangkala ada proses evaluasi yang dilakukan. Makanya tadi di awal saya katakan fitur selection, fitur reduction itu memang bisa kita masukkan ke tahapan data pre-processing, tapi ketika di whole evaluation biasanya fitur reduction, fitur selection juga kita
ikutkan. Jadi biasanya kalau saya coba dulu langsung masukkan semua data itu ke algoritma data mining tanpa perlu dilakukan reduction selection, ya. Nanti dilihat evaluation skornya seperti apa, saya catat, berikutnya saya lakukan selection reduction. Saya masukkan algoritma data mining, saya catat evaluation skornya, saya bandingkan apakah benar feature reduction, feature selection itu bisa meningkatkan performa. Kalau justru sebaliknya, ya udah berarti tidak saya pakai. Yang saya pakai yang pertama tadi, yang tanpa menggunakan reduction dan selection. Gitu ya. Itu jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 2, Pak, ketika saya ingin mereduce suatu fitur dari yang tadinya 3 fitur harus saya reduce jadi berapa? Apakah jadi 2? Apakah jadi 1? Itu kira-kira apakah ada acuannya? Tidak. Itu terserah Anda. Anda mau reduce-nya jadi berapa? Saya punya 10 fitur, mau saya reduce jadi 5, boleh? Boleh, nggak masalah. Saya reduce jadi 2, apakah boleh? Boleh, nggak ada masalah. Ya, jadi sangat bergantung sama keinginan dari data scientist-nya sendiri. Gitu. Apakah menjawab atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Noval? Untuk yang nomor 1, alhamdulillah paham. Untuk yang kedua, masih ini masih kurang gitu saya, Pak. Maksudnya di PCA ini tadi dari hitung-hitungannya itu variabel mana yang menentukan itu bisa terreduce menjadi 2 atau maksudnya 1 gitu. Gini. Oke, saya share screen sebentar. Ini di bagian sini. Bentar. Nah, di sini. Ketika kita ingin melakukan sorting ini, sorting eigenvektornya. Jadi tadinya di langkah nomor 4 kita kan sudah mendapatkan eigenvektor sebanyak 3 ya. Ya, ini kan kita udah dapat 3 eigenvektor beserta dengan 3 eigenvalue. Ya. 3 eigenvektor dan 3 eigenvalue itu sangat bergantung sama jumlah fitur kita yang awal. Kita kan yang awal itu kan punya 3 fitur ya. Ada math, ada English, ada art. Karena ada 3 fitur, maka nanti akan tercipta 3 eigenvalue dan 3 eigenvektor. Kalau misalkan di awal itu Anda punya 5 fitur, maka nanti akan ada 5 eigenvalue dan 5 eigenvektor. Nah, karena saya hanya ingin menciptakan 2 fitur baru, ya, maka di langkah nomor 5, eigenvektor yang tadi sudah saya dapatkan di langkah sebelumnya, itu saya sorting. Eigenvalue-nya itu kan ada 3 ya, 44, 629, 910. Nah, ini saya sorting. Ya, yang paling besar itu yang ada paling atas, paling kecil, dan seterusnya. Nah, dari 3 eigenvektor ini saya ambil 2 saja. Karena saya kan hanya ingin ambil 2. Maka saya ambil 9, 10, dan 629. Yang 4-4-nya saya hapus. Karena eigenvalue-nya saya ambil 2, maka eigenvektornya yang saya ambil juga 2. Karena eigenvektor itu kan sebenarnya ngikut di eigenvalue-nya ya. Ini merupakan eigenvektor untuk 9, 10. Ini eigenvektor untuk 629. Eigenvektor untuk 44 itu nggak saya pakai, saya buang. Nah, ini yang menentukan nanti hasil akhir kita itu isinya ada berapa kolomnya. Karena nanti dari sini itu akan kita transpose. Ketika kita transpose, maka nanti akan menghasilkan 2 kolom. Nah, 2 kolom ini kan pada dasarnya 2 fitur. Ya, kalau saya masukkan sini jadinya 2 fitur nanti. Gitu. Paham sampai sini? Baik, Pak. Paham. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, bagaimana kalau datanya itu berupa huruf semua, tidak ada angkanya? Kalau begitu bagaimana cara mencari korelasi dan akurasinya? Ini ditanyakan oleh Dinar Ardilia. Oke, seperti yang saya
katakan tadi, untuk fitur selection dan fitur reduction, datanya harus berupa data numerik. Maka kalau misalkan Anda punya data selain numerik, perlu untuk Anda ubah terlebih dahulu ke bentuk numerik. Ya, cara mengubah dari bentuk nominal ke bentuk numerik sudah saya jelaskan di materi kedua. Bisa dibaca-baca lagi materi kedua. Kalau datanya sudah menjadi bentuk numerik, baru bisa kita selection atau kita reduce. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Sudah? Saya hitung. 3, 2, 1. Udah ya? Nggak ada yang ditanyakan lagi? Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira seperti itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, atensinya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya, absensi. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.